Modul manufacturing. Item master mempunyai beberapa grup. Bisa kita lihat ada produk, raw material. Untuk item group sendiri tidak dibatasi. Kita bisa menambahkan beberapa item group. Lalu ada BOM list. Contoh BOM list untuk item finish good Blues MX01 dengan operationnya bisa kita setting fabric cutting dengan workstation dan berapa, washing dengan langsung menghitung operating cost, lalu materialnya dalam satu BOM list sehingga bisa terhitung costing, operation cost, dan raw materialnya, sehingga total cost dalam satu produk bisa terlihat. Untuk setting operation cost itu bisa kita setting juga per workstation. Contoh cutting line 1, production capacity-nya bisa kita set, operation cost, electricity cost berapa per hour-nya, consumable-nya per hour, rent cost-nya, dan wages-nya, working hours-nya bisa kita setting. Kita juga bisa setting beberapa operation yang dilakukan oleh produksi. Seperti fabric cutting. Ini fabric cutting ini bisa beberapa workstation. Contoh cutting 1, cutting line 1, cutting line 2, dan sebagainya. Sewing pun demikian, dan washing pun demikian. Dari setiap operation ini harus mempunyai workstation yang harus di set untuk operation cost-nya, sehingga nanti di BOM list-nya itu kita bisa melihat total dari semua operation cost jika kita produksi finish good tersebut. Pada BOM list ini semuanya otomatis seperti fabric cutting. Contoh seperti fabric cutting pada workstation cutting line 1 melakukan operation ini dalam menit senilai 5.250. Ini adalah perhitungan dari total workstation yang kita setting sebelumnya. Begitu juga materials seperti unit conversion yard ke meter. Jadi misalkan contoh 1 yard harga 11.900, jika kita set dia 1,5, otomatis langsung total material tersebut terlihat dan terhitung. Begitu juga contoh misalkan 1 yard 13.000, kita hanya menggunakan sifon 0,9, itu totalnya jadi 11.700. Dan ini bisa juga mungkin ditambahkan main label dan segala macam, sehingga nanti total cost juga, total HPP dalam produksi bisa terlihat di BOM ini. Ini adalah salah satu tampilan untuk work order. Work order ini digunakan untuk melakukan proses dari BOM list yang sebelumnya kita buat. Kalau misalkan kita lihat misalkan fabrik, tadi di BOM list ada fabric cutting dan washing. Dia otomatis akan coba menghitung dari operation tersebut. Ini kita bisa lihat jika kita mulai bisa kita start. Kita bisa refer dari sales ordernya, terus source warehouse-nya. Source warehouse ini untuk
materialnya dari mana, ini untuk finish good-nya, dan work in progress-nya di gudang apa. Jadi kalau misalkan kita lihat total untuk kita proses ada 500 item, maka require items-nya akan otomatis mengalihkan dari total produksi yang kita inginkan. Seperti ini. Plan start date, plan end date-nya juga bisa kita set. Sehingga operation cost pada satu job, pada satu work order tersebut kita bisa lihat juga. Kita coba untuk start 500. Nah, di sini dia akan meminta quantity raw material yang akan dilakukan untuk proses produksi menggunakan material request. Sekarang kita menganggap raw material tersebut belum ada di gudang kita, sehingga kita harus melakukan pembelian seperti proses biasa. Kita lakukan purchase order, kita create purchase ordernya, misalkan contoh dari supplier raw material, terus require date buy-nya di tanggal 16 contoh. Lalu apa saja item-item yang kita beli, misalkan contoh untuk material yang untuk proses produksi boom list tadi. Oke, misalkan ini kita total beli 3 ya. Ini misalkan kita buat 100 ya atau 1000 ya. Ini kita buat 1500 ya. Ini kita beli 1000 misalkan, atau 1200. Lalu kancingnya kita beli 500. Sebelumnya dalam tes ini saya pernah membeli kancing ini. Nanti kita lihat di stop positionnya. Oke, untuk rate-nya misalkan ini 13.500, ini 11.000. Oke. Lalu ini mungkin harganya kita buat 5.000. Ini kita buat harganya 1.000. Jadi totalnya 36.500. Kita submit. Lalu kita buat receipt-nya. Kita receipt-nya ke store, karena store merupakan untuk raw material tadi kita sebutkan di awal. Oke, kita save, kita submit, yes. Nah, jika kita melihat stoknya, kita lihat, perhatikan stoknya. Nah, ini sudah masuk semua. Totalnya berapa? Oke, setelah itu kita coba untuk melakukan proses dari work order yang tadi kita buat. Sekarang kita coba untuk start work order yang sebelumnya kita buat, total 500 ya, sesuai dengan quantity yang kita produksi. Kita create ya. Sebelumnya work order tersebut meminta material transfer untuk manufacturing ya. Kita lihat stock entry
otomatis, secara otomatis totalnya adalah total dari seluruh produksi, dari seluruh total material untuk total produksi yang akan dibuat. Oke, jadi nanti ini kita perhatikan dari source warehouse yang tadi kita beli barang materialnya itu dari stores ke targetnya work in progress. Oke, kita untuk quantity 500 ya, baru kita save, baru kita submit. Yes. Oke, tadi kita sudah melakukan transfer ke produksi, jadi proses work order untuk kode BLOS MX01 ini statusnya berubah menjadi in process. Kita lihat progresnya berjalan, produce 500 items in progress, sedangkan untuk operasinya masih pending. Bagaimana untuk menjalankan atau men-trigger operation tersebut? Kita bisa langsung masuk ke job card-nya. Jadi untuk pabrik cutting kita bisa langsung start, total 500. Kita masukin misalkan untuk karyawan ya, misalkan orang cutting, gendernya male. Oke, kita buat 1410 gitu ya. Terus joinnya mungkin dia di tanggal 19/04/2015. Oke, kita save. Kita kembali lagi ke job card tadi. Untuk pabrik cutting ini kita start, yang melakukan adalah employee yang tadi kita buat. Kita submit. Oke, jadi begini, ini produksi ini jalan sesuai dengan operation detail. Jadi kita lihat bisa production plan-nya secara detail, berapa hari untuk melakukan total produksi 500 item, time in minutes. Oke, misalkan kita sudah selesai, contoh complete gitu ya, untuk 500, baru kita submit, complete. Kita lihat time in minutes-nya 500 complete, dilakukan pada tanggal, time logs-nya sudah kelihatan. Jadi nanti actualnya sesuai dengan from time to time-nya di set di awal, karena perhitungan operation time di waktu boom list tersebut. Oke, lanjut kita ke job card untuk proses washingnya. Kita start, kita contoh dengan orang cutting lagi, misalkan kita lihat 1500 menit, kita complete untuk 500, lalu kita submit. Yes, total 500 complete quantity. Sudah. Setelah itu kita bisa melihat lagi status work ordernya. Berubah komplit untuk fabric cutting dan washing. Jadi tinggal misalkan memang sudah selesai di berjalan waktu, produksi kita selesai, total 500. Ini langsung mengarahkan ke proses perpindahan dari work in progress ke finish good. Kita perhatikan
work in progress ke finish good. Kita perhatikan finish good dengan item ini total 500, kita transfer dari finish good. Stock entry tipenya manufacturer ya, kita perhatikan total quantity 500, kita submit. Sudah. Sekarang kita perhatikan stock ledger untuk item tersebut. Ya. Kita perhatikan. Kita pernah membeli in quantity sebesar ini, sebanyak ini, yang kita letakkan di stores. Lalu kita melakukan produksi sehingga harus melakukan transfer ke gudang produksi. Lalu gudang produksinya menerima, itu kita work in progress ya. Kita perhatikan ini out dari stores, ini in ke work in progress. Lalu habis untuk produksi, lalu finish good masuk, ditransfer ke finish good sebagai produk. Jadi kalau misalkan kita mau melihat berapa total raw material pada gudang saya yang stores, ini bisa kita lihat ending balance-nya 700. Ini untuk contoh misalkan Embro ya, jadi 1200 yang dipakai ada 500, atau mungkin kain polyesternya yang tadi kita beli atau yang 30-30 ini ya, kita beli itu tadi 1000, lalu kita pakai produksi 750, berarti di gudang kita itu pasti akan ada 250. Atau kita mungkin bisa melihat item yang satu lagi, mungkin Embronya tadi kita beli 1200 di purchase order, untuk dipakai produksi 500, jadi kita bisa tahu ending balance kita per tanggal tersebut adalah 700 ya, 700 piece. Dengan demikian kita di sini bisa monitor stok secara akurat dari raw material hingga finish good. Oke, selanjutnya kita lanjutkan sales order finish good yang di order tersebut. Jadi sebelumnya kita buat sales order atas PT Maju Jaya ini dengan total 500, rate-nya 50.000. Jadi total 500 itu menjadi 25 juta. Langsung kita create picking list. Kita langsung ambil 500 dari finish good. Nah, ini finish good ini kuantitinya hasil dari produksi tadi. Save, kita submit, yes. Oke, setelah itu kita buat delivery note-nya 500, save, submit. Oke, barang sudah terkirim dan kita langsung buat shipment-nya. Alamat customer-nya nanti kita buat dulu. Jadi ini material DN-nya udah kelihatan total value-nya. Pick up date-nya langsung isi tanggal berapa dengan shipment information-nya apa. Jadi
Jadi delivery note langsung shipment. Setelah itu kita kembali coba ke sales order. Kita melihat posisinya adalah to bill. Jadi ketika to bill, kita bisa langsung buat sales invoice. Sales invoice total 525 juta. Kita save. Oke, ini amount-nya. Ini kita bisa masuk di sini. Di awal nanti akan kita setting untuk income amount-nya ya. Oke, ini masuk ke penjualan. Kita save. Kita submit. Yes. Invoice sudah terbit. Kalau kita perhatikan posisinya jadi unpaid. Setelah itu kita customer melakukan pembayaran, misalnya kita langsung payment total 25 juta untuk PT Maju Jaya. Kita save. Oke, kita harus isi reference numbernya, misalkan contoh BCA 123 dibayar tanggal misalkan tanggal 15. Kita save lagi, kita submit. Jadi di sini proses untuk penjualan dari order hingga pembayaran selesai. Selanjutnya kita coba cek dari sisi report. Contoh misalkan kita mau lihat report profit and loss. Oke. Di sini kita sediakan dashboard, profit this year-nya. Kita bisa monthly. Oke. Disajikan seperti ini. Lalu kita coba kita lihat gross profit untuk yang tadi PT Maju. Ya. Ini itemnya Gloss MX yang tadi kita produksi. Lalu 500 kuantitinya yang kita jual dengan rate 50.000. Nah, kalau kita perhatikan, ini 44.000 ini adalah total value, total perhitungan dari material boom list dengan operation cost-nya, sehingga bisa kita melihat untuk gross profit kita 11,9%. Secara otomatis dia menghitung. Kita lihat juga report sales-nya. Kita lihat ini total sales yang omset kita bisa kita lihat di sini. Lalu kita bisa juga melihat balance sheet-nya. Nah, ini bentuk balance sheet-nya, kita buat monthly. Ini bentuknya. Lalu kita juga bisa melihat report trial balance. Ini. Lalu kita bisa melihat susunan chart avokal seperti ini. Kita ada cash flow statement, ada account payable, ada account receivable,
sudah lengkap, satu kesatuan dalam ERP yang powerful dengan HPY Solution. Terima kasih.